Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 14 April 2023, hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe agar belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, disclaimer dulu sebelum saya mulai untuk analisanya di sini. Jadi, semua yang saya berikan analisa saya di sini itu bersifat edukasi ya. Jadi, tidak ada unsur paksaan teman-teman untuk ikut ke dalam analisanya. Segala bentuk open posisi, baik itu buy or sell, itu menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Intinya di sini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa market supaya kita bisa profit di market Euro USD pada video kali ini. Jadi terakhir, seperti yang saya kira bahwa pergerakan Euro USD kemungkinan bisa sampai di harga 1.10150 ya. Dan ternyata harga itu menjulang tinggi ya, dia retrace sedikit ya, dan kemudian harga terbang tinggi ya. Dia tidak merespek area yang sudah saya gambarkan ya. Sekali lagi, harga itu punya pikirannya sendiri-sendiri. Jadi otomatis semua level di sini sudah tidak valid lagi. Untuk angka-angka yang bulat itu akan saya tetapkan ya, terutama untuk di angka 1.1 ya, 1.1, lalu angka bulat di harga 1.10500 ya. Ini akan saya bikin angka gini ya, angka apa namanya? Angka bulat supaya teman-teman tahu area tengah-tengahnya itu ada di mana ya. Jadi 1.1, 1.500, 1.10500 dan sampai 1.11245. Jadi yang lumayan tinggi di sini ya, ini merupakan area next ya. Ini kemungkinan Euro USD akan bisa masih terbang ke atas ya. Akan masih bisa terbang ke atas nih, karena ini merupakan zona daily supply ya. Ini kalau dilihat dari harga sekarang menuju area zona supply sekarang itu berkisar hanya ya 40 pip ke atas lah ya, bisa dibilang 40 pip ke atas. Jadi harga sudah melewati 1.1, harga juga sudah melewati 1.11500 ya. Otomatis harga akan bisa mengejar ke 1 titik. Ini saya kasih angka bulat lagi ya, supaya teman-teman gampang ngelihat angkanya. 1.11.000 ya. Jadi kemungkinan next targetnya itu bisa sampai di 1.11.000. Nah, ketika sudah sampai di 1.11.000, kemungkinan apa yang terjadi? Bisa saja harga daripada Euro USD itu bisa saja bergerak lebih tinggi ya. Dan kalau kita tarik Fibo secara extension, nah 1272 kita lebih tinggi di atas ya. 1272 kita itu lebih tinggi di atas sebenarnya, tapi ya kemungkinan bisa sampai sana sih, bisa sampai sana, kemudian dia bisa saja bergerak turun lagi ya. Dan kalau dilihat juga di sini, ini area-area bawah ini saya rasa akan saya hapus ya, karena ini sudah tidak valid lagi ya. Ini sudah terlalu rendah ini. Jadi supaya tidak terlalu banyak ada gambar, jadi beberapa garis dan juga beberapa kotak akan saya delete supaya tidak bingung teman-teman ya kan ya. Dan otomatis di sini ya, otomatis juga di area yang saya gambarkan di sini ya, pas banget di sini kita ada yang namanya rally base rally base rally. Ini mengulang kejadian apa yang terjadi sebelumnya pada saat market Swiss ini terjadi ya. Pada saat market credit Swiss itu terjadi, harga Euro USD kan drop ya kan, harga drop, dan apa yang terjadi? Harga membuat rally base rally base rally base rally base rally. Dan begitu seterusnya sampai ke puncak ya, sampai melewati yang dulu itu 10700 ya kan, dan dia tertinggi sampai di 1.09 sebelum akhirnya retracement ke bawah.
Dan sekarang mungkin akan bergerak ke hal yang sama, yang dimana dia membuat, ya di sini teman-teman bisa lihat adalah rally, base rally, base rally, base, dan sekarang dia berusaha membuat kenaikan lebih tinggi. Jadi next targetnya itu saya rasa akan berada di sini ya. Ini merupakan zona daily supply ya, di angka 11.245 sampai di 11.000. Ya, sampai di 11.500 lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi pokoknya area yang biru ini yang di atas di sini itu merupakan area zona supply daily. Jadi harap berhati-hati. Untuk sekarang zona demand ya. Zona demand sekarang kita masih sama ya. Zona demand kita tepat banget di sini, ada zona demand juga ya. Itu di angka 1.1. Jadi otomatis kita bisa berekspektasi jika harga itu turun ke bawah mungkin akan tertahan di rally base rally 1.1, kecuali ada news di luar kalender ekonomi. Dan secara kalender ekonomi untuk hari ini euro kita tidak ada ya, tidak ada berita yang penting untuk euro, lebih melainkan kepada berita daripada USD nanti malam ya, mengenai core retail sales dan juga consumer sentiment. Jikapun dia bisa bergerak naik ke atas ya, tertahan di angka 1.11.000, karena sekali lagi angka bulat itu biasanya akan menjadi titik yang bagus untuk suatu pergerakan mata uang. Contohnya ya kayak di sini 1.1. Jadi ibaratnya itu sekarang 1 USD sama dengan 1,1 euro. Nah, 1,1 sen euro ya. 1,1. Kalau dulu kan secara histori kan pernah kayaknya harga 1 euro itu sama dengan 1 USD ya. Yang pernah di sini nih pada saat apa ini ya. Nah, pada saat sini ya di tahun November 2022 kemarin. Itu namanya level parity ataupun level keseimbangan, yang dimana satu currency mata uang besar sama dengan satu currency mata uang besar lainnya. Dan sekarang euro sudah di atas dolar otomatis, yang dimana harga 1 euro sama dengan 1,1 dolar ya, gitu ya. Bahasanya salah saya ngomong tadi. Ya, next untuk sekarang untuk di euro USD ya, selama kita sekarang membuat apa ya bahasanya ya. Di sini kita bisa menarik trendline juga ya. Trendline dari sini ke sini ya. Trendline dari sini ke sini ya. Trendline dari sini ke sini. Ya, teman-teman bisa lihat trendline di sini juga masih valid ya, masih ke atas, harga juga masih terbang ke atas. Dan kalau dilihat apakah kita bisa menarik trendline bagian atas, saya rasa sih nggak ada ya. Apakah ini ada seperti pattern rising wedge dan sebagainya? Saya rasa sih nggak ada, karena ini teman-teman bisa lihat harga sudah ngebreak ya. Rising wedge ini berpotensi jadi pada saat di angka 1.1, tapi apa yang terjadi? Harga malah break ke atas ya. Dan ketika break ke atas otomatis rising wedge-nya sudah tidak jadi. Yang ada lebih baik trendline yang di bawah ini tetap utuh ya, jangan di delete dulu. Karena market structure sekarang sudah membuat new higher high baru ya. New higher high baru, new higher low baru, semuanya sudah naik, jadi otomatis market structure sekarang bullish. Untuk yang ingin buy posisi, kalau saya lebih pribadi itu di sekitaran 1.1 ya. Ini lebih saya prefer untuk buy di 1.1 karena ini merupakan rally base rally yang cukup bagus, dan rally base rally-nya itu ada di level yang bisa dibilang cukup bagus juga, yaitu di angka 1.1 ya. Rally base, jadi alasannya ngapain di sana itulah rally base rally. Lalu yang kedua adalah rally base rally-nya itu ada di level psikologi number, yaitu 1.1 ya. Dan jikapun dia break ke bawah, saya rasa masih ada satu harapan lagi ya bahasanya, itu yang ada di sini ya. Yang ada di sekitaran sini, yaitu kalau ditarik garis mungkin di sekitaran 1.9 berapa nih saya kasih ya, 1.9250 ya, atau enggak 1.9300, bisa sekitar sini atau di sini. Saya sih lebih prefer di sini. Dan di sini H4-nya dia sedang membuat rally base rally lagi. Jadi 1.10500 bisa menjadi area rally baru teman-teman semua di sini untuk ambil posisi buy nanti.
jika harga itu bisa sempat turun sedikit ke bawah sebelum harga itu mantul ke atas lagi, dengan target teman-teman itu sampai di 11.000 ya. Karena sekarang itu harga sudah dekat dengan area supply daily kita, ini cuma tinggal 30 pip dan 50 pip ke atas. Saya lebih prefer untuk teman-teman jangan open dulu ya, walaupun di sini kita ada base rally baru. Lebih baik kalau saya pribadi jangan open dulu, lebih baik tunggu aja harga itu dia ke atas, dan jika ada konfirmasi di sekitar sini bisa nge-short against the trend ataupun melawan tren dengan target pertama sampai di 10.500 ya. Target pertama di 10.500 dengan target maksimal itu bisa sampai di 1.1 ya. Ketika 1.1 terjadi ataupun ketika 1.1 itu dijemput oleh market, kemungkinan harga bisa bergerak naik lagi ke atas ya. Jadi retracementnya itu hanya sekedar ya retracement aja ya, hanya penurunan dikit aja. Jadi kita tinggal, jika harga ini pada saat mantul di 1.1 misalnya ya, atau nggak di 11.245, harga itu bergerak turun, maka kita bisa tarik Fibonacci-nya nanti jika harga itu memang benar sampai sana ya. Ya, jika memang harga benar sampai sini atau mungkin sampai sini ya, atau mungkin lebih tinggi lagi lah ya bahasanya, tergantung dari mana, tergantung di mana nanti harga itu membuat higher high-nya berhenti. Maka kemungkinan saya rasa untuk di level 10.500 dan juga 1.1 itu akan menjadi titik Fibonacci yang bagus. Ya, menurut saya seperti itu karena tergantung di mana harga itu berhenti. Misalnya berhenti di 11.245 ya, 1.1 Fibonacci-nya di antara 38 dan 50% ya kan setidaknya. Jika harga lebih tinggi ya berarti di Fibonacci 50% setengahnya, seperti itu. Dan 10.500-nya ya berada di antara mendekati 38,2. Jadi Fibonacci-nya ini mungkin nanti akan jadi di hari Senin ya. Untuk hari ini mungkin aja ya mungkin hari ini bisa terjadi juga, tergantung daripada news nanti malam. Jika news nanti malam ini menguatkan USD, maka otomatis euro kan akan turun. Nah, ketika euro itu turun, kita akan melihat di mana titik tertingginya euro USD di sana. Dan nanti kita bisa tarik Fibo di sana untuk mengukur di mana kita bisa entry posisi yang baik. Ya. Jadi untuk saat ini yang ingin nge-short di sini ya, misalnya nanti pada saat harga masuk di sini ingin nge-short, ya maksimal teman-teman stop lossnya 65 pip di atas ya, yaitu di harga 11.840-an dengan target maksimal di 1.1 di sini. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD berikutnya. Bye bye.